Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muba'ad. Pemirsa MUI TV Provinsi Selatan yang sama-sama dimuliakan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana kiat-kiat bisnis syariah. Seperti kita ketahui bahwa syariat Islam merupakan syariat yang lengkap, yang syamil wal mutakamil, yang mengatur seluruh urusan-urusan kehidupan umat manusia, baik yang terkait masalah ibadah maupun terkait masalah muamalah. Nah, salah satu diantaranya adalah masalah bisnis, yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aktivitas kehidupan manusia. Nah, salah satu tujuan daripada syariat Islam adalah hifdzul mal, bagaimana menjaga dan mengembangkan harta. Nah, bagaimana menjaga dan mengembangkan harta? Salah satu diantaranya adalah dengan berbisnis. Ya, tentu banyak dalam Al-Quran dan juga hadis dari Rasulullah tentang pentingnya kita berbisnis ya, atau berdagang ya, atau berwirausaha ya, atau sekali-kali entrepreneurship ya, yang mana bisnis ini merupakan model usaha yang bisa dikembangkan siapa saja ya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia. Alhamdulillah, pada kesempatan hadir narasumber kita ya, yang beliau adalah Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein MM dari Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ya, wilayah Sulawesi Selatan. Ya, insya Allah akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat bisnis syariah ya, dalam upaya membangun institusi bisnis agar bisa memberikan keberkahan di dalam pengembangan usaha. Baik, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk diskusi awal mungkin perlu saya dijelaskan bagaimana penting kira-kira bisnis dalam kehidupan kita ini, khusus kepada kaum muslimin yang sekarang masih banyak belum mengembangkan ya. Misalnya bisnis ini merupakan suatu warisan syariah yang begitu sangat utama di dalam mengembangkan sumber-sumber ekonomi. Silakan Pak. Terima kasih Ustaz Idris Parkasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan berdiskusi pada sore ini. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad SAW memulai debutnya di dunia ini dengan berbisnis. Baik sebagai manajernya Siti Khadijah maupun beliau menjalankan sendiri beberapa bisnisnya. Yang saat ini di Indonesia kita umat Islam, kalau tidak salah data itu masih di bawah 2% dari jumlah penduduk kita yang menjalankan bisnis masih sangat kecil. Jadi kalau negara maju itu bisa mencapai 4% bahkan lebih. Jadi kalau kita masih sangat kecil, masih di bawah 2%. Ini menjadi penting buat kita bagaimana kita mengembangkan bisnis, terutama bisnis syariah ini untuk bisa diterapkan di masyarakat, kemudian menjadi semacam mungkin tren juga, karena sudah banyak supporting bisnis syariah seperti bank-bank syariah sudah banyak bermunculan, dan banyak juga dari rekan-rekan pebisnis kita yang sudah melakukan, dan itu bisa menjadi kolaborasi. Bahkan ada organisasi bisnis syariah yang bisa menjadi wadah kita untuk bisa mengembangkan bisnis kita di Indonesia ini. Memang tidak mudah menjadi
pelaku bisnis syariah, karena semua mayoritas sekarang masih menggunakan sistem konvensional ya, baik dari sistem permodalan, dana yang digunakan, kemudian sistem transaksinya, kemudian mungkin juga sumber-sumbernya masih banyak yang bercampur baur. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau misalnya kita sudah bisa mengembangkan bisnis syariah secara full atau setidak-tidaknya di atas 80% saja, insya Allah keberkahan itu turun kepada kita semua, terutama mungkin dari negara kita bisa lebih maju lagi, lebih makmur lagi, begitu Pak Ustaz. Oke, ada beberapa pandangan masyarakat kita ya, bahkan generasi muda kita aja, mereka tidak tertarik dengan berbisnis gitu ya. Ya alasannya mungkin karena bukan tidak ada kemampuan, tidak ada modal, atau karena dia memang ada bakat gitu ya. Nah kira-kira mungkin ada kiat-kiat bagaimana menumbuhkan ini semangat, motivasi berusaha sehingga berusaha bisnis ini merupakan sesuatu menjadi harapan dan cita-cita bagi khususnya generasi muda kita ya, untuk generasi muda Islam. Memang awalnya kita ini jadi pengusaha itu istilahnya sudah kepepet. Kepepet. Ya, begitu lulus kita mendaftar di angkatan di TNI tidak diterima. Mendaftar jadi dosen juga nggak masuk juga. Kemudian mendaftar jadi PNS tidak lolos juga. Akhirnya mau tidak mau jadi pengusaha. Terpaksa. Terpaksa. Itu dulu. Sekarang kita harus meningkat lagi ke level berikutnya, yaitu usaha menjadi tujuan gitu. Tujuan. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan literasi kita kepada para pelajar, mahasiswa, apalagi yang bergerak yang belajar di pesantren. Sebagai pesantren kan punya dasar itu, punya dasar bahwa dia sudah mendapat ilmu-ilmu mengenai bisnis syariah atau ekonomi syariah atau bahkan keuangan syariah. Dia sudah mempelajari dasar-dasarnya. Kemudian kita membuat program literasi untuk menjelaskan kepada mereka, kemudian mengajak mereka untuk memulai bisnis dengan sistem syariah. Maka mulai dari awal itu, sejak kecil kita sudah membiasakan mereka, maka mereka akan terus hingga dewasa nanti mereka sudah menjadi istilahnya kalau nggak berbisnis tidak enak lah. Kita mau berbisnis, dan apalagi kalau dia punya semangat untuk meningkatkan ekonomi umat. Apa mungkin ada kekeliruan di dalam sistem pendidikan kita ya, khususnya untuk pendidikan sekolah Islam itu, apakah itu pesantren ataukah sekolah-sekolah yang berbasis Islam itu ya, kesadaran mereka di dalam membangun bisnis itu masih sangat lemah ya. Ataukah karena kurikulumnya tidak dimodifikasi sehingga Islam ini menjadi spirit bagi umat Islam ya, untuk bangkit berusaha. Kalau kita lihat sejarah kan bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat Nabi, para ulama dulu ya, para kiai, itu semua rata-rata pebisnis yang tangguh gitu ya. Dan ini barangkali apa kira-kira yang perlu dibangun di dalam sistem pendidikan kita ini agar kesadaran daripada siswa kita ya, santri kita atau mahasiswa Islam ini bisa punya semangat tinggi untuk bisa membangun bisnis ini. Jadi dalam program literasi itu memang kita sudah bisa memberikan semacam guidance gitu ya, atau penunjuk arah bagaimana kita supaya bisa dari siswa ataupun mahasiswa itu mengikuti guidance. Ini memang perlu dibikin program khusus dan kita bisa sebarkan, bahkan kita bisa mengajarkan kepada mereka baik secara teori maupun praktek. Karena memang literasi menurut OJK, literasi bisnis syariah ini masih di bawah 20%. Mungkin di bawahnya lagi. Jadi
perlu ditingkatkan. Artinya dari 100 orang itu cuma mungkin 10 sampai 15 orang saja yang mengerti tentang bisnis syariah. Jadi kita perlu meningkatkan lagi melalui generasi muda yang bisa insya Allah nanti menjadi program ISMI juga ya, Ikatan Saudara Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, untuk bisa mengembangkan bisnis di kalangan anak muda, terutama anak-anak muda Muslim. Jadi mereka dari awal sudah mengerti bagaimana sistem syariah dalam bisnis yang bisa diterapkan gitu. Ya. Oke, ini kan biasanya memulai bisnis itu kan yang susah ya. Nah, karena di kampus ya, ataukah organisasi-organisasi kepemudaan itu selalu tanya bagaimana sih memulai bisnis itu ya. Nah, karena dianggap memulai bisnis itu sangat susah gitu ya. Ya tentu butuh modal, butuh mungkin keberanian, ya, butuh kemampuan. Ya sementara mereka mengukur dirinya dia tidak punya seperti itu. Nah kira-kira pengalaman Pak Ahmad ini sebagai satu anggota Ikatan Saudara Muslim ya di Sulawesi Selatan bisa memberikan kira-kira kiat-kiat memulai bisnis itu bagaimana sih dia? Kan? Bisnis itu memang awalnya kita perlu membuat perencanaan. Jadi nggak tiba akal terus kita mau bisnis karena ikut tren, jangan. Pakai ikutan ya? Iya, ikut-ikutan lebih baik jangan. Lebih baik kita membuat satu bisnis yang bisa sesuai dengan hobi kita misalnya. Hobi kita misalnya memancing, kita membuat bisnis yang berhubungan dengan memancing. Jadi mulai dari hobi dulu ya? Hobi dulu bisa. Atau misalnya kita senang memasak, kita bisnis kuliner ya, betul. Itu salah satu dasar kita ya. Jadi bisnis itu harus menyenangkan ya? Iya betul, bukan keterpaksaan. Betul. Gitu ya. Jadi bukan seperti yang saya sebut tadi, karena terpaksa nggak terima di mana-mana akhirnya bisnis. Gitu. Nah celakanya lagi bisnis tidak melalui perencanaan gitu. Ya, jadi kita perlu survei juga, survei bisnis apa sih yang menguntungkan. Kemudian kita bisa menjalankan dengan baik, terutama yang berhubungan sama keuangan, kemudian produksi sama pemasaran, itu yang tiga yang penting. Yang paling susah juga adalah permodalan. Permodalan sebetulnya banyak, kita bisa mengambil modal dari berbagai kalangan, baik non bank atau dengan bank. Bank kita ke bank syariah ya, dengan sistem syariah. Kemudian kita juga bisa menggandeng investor dengan sistem bagi hasil atau misalnya menjual aset tertentu untuk dijadikan modal. Dan banyak cara-cara yang itu nanti perlu kita ungkapkan nanti Ustaz di program literasi itu gitu. Oke. Sekarang kan tren bisnis syariah ya, dan alhamdulillah juga banyak anak muda kita sudah istilahnya hijrah bisnis bisnis hijrah gitu. Meskipun juga di tengah masyarakat kita menganggap bahwa bisnis syariah dengan bisnis konvensional itu sama aja gitu ya. Ya baik itu lembaga keuangannya maupun juga mungkin asuransinya maupun juga perilaku di dalam bisnis itu ya, yang seolah-olah hanya menjual syariahnya itu ya. Ya sehingga masih banyak kalangan kita masih meragukan sebenarnya bisnis syariah itu apa sih, bagaimana karakternya ya, bagaimana prinsip-prinsipnya. Kira-kira apa sih yang membedakan antara bisnis syariah itu dengan bisnis konvensional itu ya? Kalau sistem bisnis konvensional kan lebih banyak yang kalau misalnya kita berkaitan dengan modal nanti berhubungan sama bank konven ya, yang mungkin ada unsur riba ya. Kemudian juga ada beberapa bisnis yang mungkin banyak spekulasinya. Makanya itu kita harus memahami dulu ilmu dari bisnis syariah apa ya. Makanya perlu ada pengenalan atau pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan perencanaan atau melakukan bisnis tersebut. Jadi ya harus ada pemahaman tentang dulu ya, salah syariahnya. Iya betul. Di berbagai sisi ya. Iya betul. Ya, baik produknya, bagaimana marketingnya. Kita juga harus tahu produk misalnya makanan dari sisi halalnya bagaimana, cara mendapatkannya, terus bahan bakunya apa, itu semua harus kita teliti, kita
pelajari sehingga aspek syariahnya itu benar-benar mencakupi segala hal gitu ya. Tidak hanya pakai bank syariah terus bilang sudah syariah, tidak juga gitu. Yeah. Oke, yang namanya bisnis kan banyak tantangannya ya. Bahkan banyak dengan resiko gitu ya. Jangan banyak orang ya takut berbisnis karena takut resikonya gitu ya. Ya karena bisnis pasti akan ada resiko. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat itu menghadapi tantangan dan risiko bisnis ini agar kita tidak perlu takut lah menghadapi risiko itu karena namanya bisnis ada risiko. Nah, kira pengalaman Pak Ahmad ini bagaimana? Kalau pengalaman saya sudah jatuh bangun ya. Jatuh bangun ya. Dari yang penting masih bangun. Pokoknya istilahnya jangan berhenti mendayung gitu. Jangan mendayung. Walaupun kita gagal bangun lagi. Bangun lagi. Ya. Jadi tidak semua bisnis bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang tadi saya bilang kalau tidak sesuai dengan hati nurani kita atau dengan hobi kita misalnya, itu bisa menjadi tingkat kesulitannya menjadi tinggi atau resiko kita menjadi tinggi. Kemudian kalau misalnya kita menjalankan bisnis sendiri, maka resiko itu pun juga kita pegang sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita kan maunya pegang sendiri, pegang semua begitu. Ya, tapi itu justru menjadi bumerang kita. Pada saat ada kesulitan kita pusing sendiri ya. Kemudian kita tidak bisa berbagi dengan mitra kita untuk memikirkan bagaimana menjalankan bisnis dengan baik. Gitu. Jadi ada lebih bagus kita bermitra lah, berkolaborasi dengan beberapa teman yang punya pemikiran sejalan, kemudian punya juga dasar-dasar dalam bisnis syariah, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan mereka. Ya, harus berkolaborasi ya. Ya, betul. Era kolaborasi sekarang ini. Bukan nafsi-nafsi lah. Ya, bukan nafsi ya. Jadi bisnis harus memang berkolaborasi. Ya, betul. Oke, sekarang pandemi ini kan sudah 2 tahun lebih, sudah masuk tahun ketiga ini. Begitu terasa secara global ya, bisnis banyak yang gulung tikar, banyak yang berguling-guling juga ya. Betul. Ya, sehingga banyak orang trauma dengan bisnis gitu. Nah, kira-kira bagaimana peluang bisnis syariah pada menghadapi pandemi ini, dan katanya pandemi ini banyak berkembang terus ya, bahkan tidak ada ujung pangkalnya kelihatan. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa bersahabat dengan kondisi pandemi ini dalam mengembangkan bisnis syariah? Memang ada beberapa bisnis yang akibat pandemi ini banyak yang tutup ya, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi kadang kita ini perlu membaca lingkungan. Jadi kondisi lingkungan baik istilahnya saat ini maupun ke depan. Jadi trennya ke depan tuh apa gitu. Kalau misalnya masih pandemi 2 tahun 3 tahun akan datang, ya kita mungkin berbisnis di kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satunya ya. Tidak semua juga. Karena mungkin kesehatan pun akan mencapai titik jenuh juga. Nah, bisa juga kita masuk di bisnis makanan online misalnya. Orang tidak perlu keluar, kemudian dia memesan makanan, dia akan datang ke kita untuk kita konsumsi begitu. Dan bisnis-bisnis lainnya yang online pun banyak juga, tidak hanya makanan, ternyata pakaian pun ada. Pakaian tentunya pakaian yang muslim, pakaian muslim yang menutup aurat, karena banyak juga pakaian yang tidak muslim, tidak menutup aurat misalnya. Jadi kita bisa memilih di situ untuk bisa meningkatkan bisnis atau menjalankan bisnis kita. Sekarang kan sudah kita era digitalisasi sudah era bahkan 4.0 ya. Maka sudah masuk 5.0 ya. Society 5.0. Ini kan ya semakin membuat institusi bisnis semakin kesulitan gitu ya. Ya, termasuk juga persaingan dunia kerja gitu ya. Ya mungkin sudah nanti bersaing dengan tenaga robotik semua gitu. Betul. Nah, kira-kira peluang bisnis syariah ini dalam memasuki era digital ini yang begitu banyak tantangan ya. Ini kan pasti investasinya besar ya, dari sisi teknologinya, dari sisi SDM-nya. Nah, sementara kita ini baru bisnis syariah ini kan baru mulai tumbuh berkembang ya.
Ya baru sekitar 30 tahun lah gitu ya. Iya. Ya sehingga untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini kira-kira gimana itu? Kalau dari sudut pandang saya, kita ada baiknya memulai bisnis itu dari yang kecil dulu. Oh, yang kecil dulu ya. Small start dulu. Small start ya. Ya. Nah. Jadi mulai dari yang kecil, kemudian kita mulai Mm-mm. mengadopsi sedikit-sedikit teknologi. Iya. Teknologi pun tidak harus kita memiliki marketplace-nya, tidak. Iya. Tapi kita bisa masuk nempel di situ. Iya. Jadi bisa misalnya marketplace A, B, C, ya kita bisa nempel di A, nempel di B, nempel di C untuk memasarkan produk kita. Ya, gitu. bukan kita menyiapkan infrastrukturnya. Iya, berat ya. Kalau kita menyiapkan tuh berat sekali. Karena ya. harus membutuhkan uang sekian banyak dan ada juga namanya burning money gitu. Ya, jadi membakar uang terus ya. untuk cari pasar gitu. Ya, mencari pasar atau membuka pasar yang sudah ya. tertutup. Gitu. Bagusnya kita ya start small, kemudian kita menempel dulu. Kemudian apabila sudah besar, sudah punya infrastruktur yang cukup, maka kita bisa lebih meningkat lagi ke level sudah mungkin sudah robotik atau sudah mungkin masuk lagi ke society 5.0 udah gitu. Oke, sekarang ini gempuran produk-produk asing itu kan semakin luar biasa ya. Iya, betul. Bahkan juga banyak kebijakan negara kita lebih senang impor daripada ekspor kan. Iya. Nah, ini juga menjadi masalah besar bagi pengembangan bisnis ya. Sebisnis syariah, apalagi masih pemula misalnya ya. Nah, kira-kira dalam bagaimana menghadapi tantangan global ini, terutama menghadapi gempuran produk-produk luar negeri ya, yang ya mungkin dia lebih efisien, harganya murah, lebih menarik gitu daripada produk-produk kita yang belum bisa adaptif dengan produk-produk asing gitu ya. Kira-kira menghadapi ini gimana? Sebenarnya ada dua yang perlu kita perkuat, Ustaz. Yang pertama itu dari sisi pemerintah, regulasi regulasi memberikan penguatan terhadap usaha rakyatnya Indonesia. Bagaimana misalnya bisnis beras tidak mengimpor ya, sehingga petani ataupun pengusaha beras tidak kesulitan. Garam ya, termasuk garam segala macam itu kan sebenarnya kita ini lautnya nomor 2 terpanjang di dunia. Iya. Masih impor garam. Iya, pertama kan Kanada, kemudian kedua itu Indonesia. Dan kita masih mengimpor garam, itu sesuatu yang istilahnya gimana ya? Mubazir kali ya. Gitu ya. Jadi regulasi pemerintah yang mengatur lalu lintas masuknya barang-barang dari negara lain, kemudian mengangkat rakyat kita, terutama UMKM untuk giat berbisnis dari level UMKM masuk ke level menengah, kemudian masuk lagi ke level besar ya, di perusahaan-perusahaan besar atau industri besar. Kemudian dari sisi pengusahanya sendiri juga itu harus kita menyiapkan sesuatu yang bersifat kreatif. Jadi sehingga walaupun ada produk-produk yang bagus dari luar, tapi karena kita ada kreativitas di situ, ada inovasi gitu ya, jadi nilai jual ataupun value added-nya itu atau value in use-nya lebih tinggi ya, bersaing gitu ya, sehingga bisa bersaing gitu. Oke, sekarang tren bisnis syariah ke depan gimana? Apa peluang berkembangnya bisnis syariah ini memberikan titik cerah gitu, atau justru tidak bisa bersaing ya? Akhirnya pandangan Anda sebagai pengusaha ini gimana trennya? Kalau saya lihat usaha atau bisnis syariah ini justru peluangnya sangat besar. Ya. Iya. Karena di negara-negara lain yang minoritas Muslim, mereka sudah mempunyai badan atau istilahnya syariah council gitu, sudah badan-badan khusus yang memberdayakan bisnis syariah. Bahkan sudah ada bank-bank syariah di negara-negara yang umat muslimnya paling cuma ya mungkin 2-4% saja. Tapi mereka sudah membuat sistem syariah dengan baik. Bahkan saya pernah ikuti itu di Jakarta,
what ekonomi syariah ya, sorry Islamic ya, what Islamic economic. Itu forum tersebut mengundang berbagai negara. Di situ banyak dari negara-negara Eropa yang seperti Spanyol, kemudian Italia, itu ada ahli-ahli dari negara Eropa itu ahli-ahli yang mengerti tentang produk halal. Iya. Padahal dia bukan muslim ya. Bukan muslim. Masya Allah. Bahkan dia ada yang perempuan yang berpresentasi dia tidak pakai hijab. Tapi dia ngerti tentang produk-produk halal, dan mereka punya regulasi yang mensupport itu gitu. Jadi perlu juga negara kita ini punya regulasi yang mengangkat ya. Karena selama ini kan ada MUI ya, mungkin MUI juga bisa lebih meningkat lagi untuk mengembangkan produk-produk halal. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan nih dalam mendukung tren bisnis syariah ke depan ini. Ya, sebab ya mau tak mau juga pasti tadi seperti tantangan ya, kemudian kondisi global ya. Apalagi sekarang juga ini kemungkinan perang dunia ketiga gitu. Kelihatan yang muncul ini. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan di dalam mengembangkan bisnis syariah ke depan? Yang pertama sebetulnya dari kita niat dulu, niat yang kuat untuk bagaimana kita mau berbisnis syariah, dan keyakinan kita bahwa kalau kita menjalankan syariah yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan turunkan keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi ya kepada kita semua. Itu harus kita pegang dulu itu. Kemudian ada kemauan kita untuk berbisnis. Ya, kalau tidak ada kemauan susah juga. Ya. Karena tidak semua orang mau juga. Ada juga yang mereka maunya jadi pegawai saja. Ada juga begitu. Kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnis syariah, supaya kita mengetahui seluk-beluknya bisnis syariah, kemudian hukum-hukumnya bagaimana, kemudian batasan-batasannya seperti apa. Jadi kita bisa istilahnya membaur ya dalam bisnis kita dengan sistem-sistem syariah itu. Kemudian yang paling penting itu sebetulnya sabar itu. Kadang kita nggak sabar. Butuh proses ya. Butuh proses. Karena bisnis itu harus tahan banting. Tahan malu, tahan banting dan sebagainya. Karena ya kadang-kadang kita juga mengajukan sesuatu yang mungkin menjadi bahan tertawaan orang gitu. Betul. Tapi dari kita sudah mempelajari dengan baik, dan itu menjadi suatu misalnya bisnis yang bersifat kreatif. Mungkin di awal orang menjadi bahan tertawaan, seperti misalnya contoh saja, saya bukan menyebut merek ini, botol teh sosro dulu tuh. Teh kok dimasukin botol itu menjadi bahan tertawaan dulu. Menjual air juga mahal. Itu tapi sekarang sudah jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Gitu. Baik Ustaz, nampaknya kita sudah habis waktu ini. Asik sekali kita berbincang pada sore hari ini ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nanti kesempatan lagi kita akan lanjutin lagi tentang bincang-bincang masalah ekonomi syariah. Baik pemirsa MUI TV Provinsi Selatan yang kami muliakan, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini yang terkait dengan bisnis syariah ya. Yang jelas bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk bagaimana kita berbisnis syariah. Oleh itu warisan para nabi dan rasul ya tentang masalah bisnis perlu terus kita harus belajar ya, kita aplikasikan dan kita kembangkan, dan kita lakukan seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah ya, tentu lebih kepada MUI ya yang punya kemampuan dari sisi masalah aspek syariahnya, dan juga para pebisnis dan juga masyarakat secara umum bisa menjadikan bisnis syariah sebagai solusi dalam menghadapi berbagai macam persoalan ya umat bangsa dan secara global. Sekali lagi bahwa saya sampaikan narasumber bahwa bisnis syariah itu bukan hanya dikembangkan oleh orang Islam ya, tapi justru banyak dikembangkan oleh yang minoritas, sehingga ini perlu bagi kita ini untuk bisa mengembangkan bisnis syariah lebih tumbuh berkembang, lebih profesional dan memberikan maslahat. Baik, saya Idris Prakasih
menutup sesi pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, nasallallahu wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.